Hai anak-anak, selamat bertemu. Walaupun ibu hanya menyapa kalian semua lewat tayangan video ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan doa. Dan ibu minta supaya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, pada kesempatan yang indah ini ibu ingin memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Yosefat Polandiapati, biasa disapa Ibu Pola, dan ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7, khususnya pada kelas 7A sampai kelas 7E. Dan perlu ibu informasikan bahwa ibu adalah wali kelas 7C. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks deskripsi. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, ciri objek, teks deskripsi, dan yang kedua, ciri tujuan dan isi teks deskripsi. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak diminta untuk bisa menentukan ciri objek dan yang kedua bisa menentukan ciri tujuan. Nah, disitulah guru akan mengukur kemampuan anak. Apakah anak-anak setelah menerima pelajaran ini mampu atau tidak? Anak-anak, sekarang ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran yang berjudul Lihat Kebunku. Nah anak-anak, sebelum video ini ditayangkan, ibu minta supaya kalian simak baik-baik video ini. Mari kita simak video tersebut. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Setelah menyaksikan video ini, ibu ingin tanyakan beberapa hal. Yang pertama, video tadi objeknya apa? Pasti anak-anak sudah mengerti atau tahu tentang pertanyaan ini, yaitu kebunku. Terus pertanyaan kedua, tujuan apa setelah kalian menyaksikan video ini? Tujuannya itu adalah seolah-olah ibu dan kalian melihat langsung kebun tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri fisiknya apa? Ciri fisik di dalam video tersebut yang kita saksikan tadi. Yang pertama, banyak bunga atau beraneka bunga. Terus yang kedua, ada bermacam warna bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Nah, anak-anak, di sini ibu ada siapkan beberapa gambar. Tolong perhatikan di sini. Gambar yang pertama itu objek atau hal yang dideskripsikan adalah orang atau manusia. Terus lihat gambar yang kedua, objeknya adalah kelinci. Gambar ketiga, tumbuhan laut. Dan gambar yang keempat adalah gunung. Jadi perlu ibu ingatkan lagi bahwa objek itu tidak semestinya tempat, tetapi bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa rumah, dan lain sebagainya. Setelah anak-anak menyaksikan video dan mendengar penjelasan ibu tadi, sekarang ibu ingin tanya,
Coba anak-anak, apa itu teks deskripsi? Pasti anak-anak bisa menjawab setelah mendengar penjelasan ibu dan juga menyaksikan video tadi. Jadi tolong perhatikan bahwa pengertian teks deskripsi itu adalah bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara jelas sehingga pembaca seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, di sini ibu kaitkan dengan video yang tadi ditayangkan, berarti kita seolah-olah melihat langsung, merasakan langsung apa yang ada di dalam kebun tersebut. Berikutnya kita lihat ciri tujuan teks deskripsi. Tujuannya supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah dapat melihat sendiri objek atau benda yang diceritakan dalam teks itu. Jadi misalnya objek yang kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah tahu, tetapi lewat tulisan tersebut atau diceritakan dalam teks tersebut, seolah-olah kita itu melihat, seolah-olah kita ini mendengar. Itu adalah ciri dari teks deskripsi atau ciri tujuan dari teks deskripsi. Berikutnya, mari kita lihat ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ibu minta supaya anak-anak tolong perhatikan baik-baik sehingga anak-anak bisa membedakan teks deskripsi dengan teks yang lain. Kita lihat yang pertama, memberikan gambaran suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Jadi teks deskripsi itu dia menggambarkan atau melukiskan suatu benda. Jadi kalau anak-anak membaca suatu teks, di situ dia mulai mendeskripsikan atau menceritakan tentang suatu benda atau tempat, berarti itu adalah teks deskripsi. Terus mari kita lihat pada ciri yang kedua, benda yang digambarkan atau dilukiskan tersebut dijelaskan secara sejelas-jelasnya dan dirinci serta melibatkan kesan indera. Jadi teks deskripsi itu kalau anak-anak membaca, di situ dia menjelaskan secara sejelas-jelasnya atau secara sedetail-detail mungkin sehingga kita yang sebagai pembaca itu kita melihat, kita merasakan. Jadi di sini dia mengatakan bahwa melibatkan kesan indera. Terus kita lihat ciri yang ketiga. Ketika pembaca membaca teks deskripsi seolah-olah melihat, mendengar, merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Jadi dari tadi cirinya teks deskripsi itu dia hanya membawa kita, jadi seolah-olah itu kita melihat, seolah-olah kita merasakan. Jadi kita menggunakan indera kita. Jadi misalnya menceritakan suatu tempat di luar NTT yang kita belum pernah kita tahu, tetapi setelah kita membaca, kita bisa membayangkan bahwa Gunung Bromo ini seperti apa, indahnya seperti apa, letaknya di mana. Terus kita lihat pada ciri yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau keadaan suatu objek dengan rinci. Nah tadi setelah kita menonton video itu, tolong perhatikan bahwa di situ ciri fisiknya itu kita lihat warna. Di situ ada beberapa bunga yang memiliki warna yang berbeda, ya. Seperti tadi ada warna merah dan ada yang berwarna putih. Terus kita lihat gambar yang pertama tentang manusia. Pasti dia mempunyai fisik yang berbeda, ya. Kita lihat bahwa rambutnya terurai, hidungnya mancung, terus alisnya
tebal, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat teks yang kedua atau gambar yang kedua tadi tentang kelinci. Bagaimana fisiknya kelinci? Kelinci yang begitu kecil, terus dengan bulunya yang begitu halus dan berwarna putih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, anak-anak tolong selesaikan tugas tersebut. Yaitu Ibu minta anak-anak tolong buka buku halaman 3, yaitu teks pertama tentang Parang Tritis Nan Indah, teks kedua Ayah Panutanku, teks yang ketiga Ibu Inspirasiku. Soal latihan, lihat di halaman 6. Tabel pertama, siswa menentukan objek yang akan dideskripsikan. Terus tabel yang kedua, siswa mendaftar tujuan dari ketiga teks tersebut. Tabel yang ketiga, siswa dapat menentukan isi teks deskripsi secara memerinci atau mengkonkretkan objek. Nah, anak-anak, setelah kegiatan kita tadi, Ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak sudah mengerti dan memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Terus anak-anak di sini, Ibu memberikan tugas tadi, yaitu Ibu minta supaya tolong selesaikan selama 1 minggu, dan hasilnya tolong kirim ke nomor pribadi Ibu. Dan di sini Ibu perlu informasikan bahwa pertemuan kita berikutnya tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Di sini Ibu minta anak-anak tetap belajar dari rumah, tetap semangat. Salam corona untuk kalian semua. Selamat berjumpa kembali.